Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya bertemu dengan DAF Digital ID. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar kembali untuk membuat website WordPress. Kali ini kita akan buat website untuk klinik dokter gigi ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin belajar membuat website seperti ini, mungkin untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk untuk klien dan hal yang lainnya ya, atau mungkin untuk jasa, teman-teman bisa ikuti materi kali ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada beberapa halaman ya. Di sini halaman home, nanti bisa teman-teman edit lagi ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat demonya. Oke, lalu di halaman ini juga ada halaman about. Nah, halaman about nanti menampilkan tentang layanan yang teman-teman miliki misalnya ya, atau perjalanan dari klinik yang teman-teman buka ya. Oke, lalu berikutnya nanti ada service. Nah, service ini teman-teman bisa lihat demonya seperti ini. Service ini lebih ke layanan apa sih yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk appointmentnya teman-teman bisa arahkan ke WhatsApp gitu ya misalnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada misalnya review. Nah, di dalam review ini nanti teman-teman bisa tambahkan manual ya. Mungkin teman-teman bisa minta testimoni ke klien dan nanti bisa diinput di sini ya untuk testimoninya. Oke, lalu berikutnya ada halaman kontak. Nah, ini untuk menampilkan informasi, untuk menampilkan kontak dari perusahaan teman-teman ya, atau klinik yang teman-teman miliki. Jadi misalnya nanti seperti email, nomor telepon, alamat gitu ya, atau mungkin form ya yang bisa teman-teman tambahkan. So teman-teman, sekarang kita bisa langsung masuk ke tahap pertama ya, yaitu dimana kita langsung akan membuat websitenya ini di dalam hosting. Oke teman-teman semuanya, seperti yang saya jelaskan di bagian demo, kita akan langsung memulai pembuatan website ini di dalam hosting dan domain. Jadi di sini teman-teman perlu menyiapkan terlebih dahulu untuk biaya pembelian hosting dan domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi video ya. Kita akan gunakan layanan dari Domain Asia. Nah, kalau teman-teman pemula dan mungkin yang baru belajar website, maka teman-teman bisa menggunakan hosting yang sama. Tapi mungkin kalau teman-teman pernah memiliki pengalaman sebelumnya, mungkin pernah menggunakan hosting yang lain, ya silahkan gunakan hosting yang teman-teman miliki, seperti itu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ke bagian hosting, lalu pilih web hosting. Nah, di sini ada beberapa paket teman-teman, mulai dari paket starter, super, monster, dan paket supreme. Teman-teman bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan website teman-teman. Jika teman-teman seorang pemula mungkin ya, yang baru belajar membuat website, dan hanya website sederhana, teman-teman bisa coba ini dulu ya, paket starter mulai dari Rp12.250 per bulan. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa fitur seperti penyimpanan sebesar 600 MB. Kemudian di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di hosting ini. Tetapi di sini hanya ada satu website yang teman-teman bisa buat ya dengan hosting ini. Jadi kalau teman-teman mau buat mau buat website lagi, teman-teman harus melakukan upgrade gitu ya. Nah, kemudian gratis domain ini teman-teman hanya mendapatkan ekstensi .cloud ya. Ini untuk paket 1 tahun gitu ya. Tapi kalau teman-teman ambilnya per bulan pastinya tidak dapat ya. Dimana domainnya nanti teman-teman harus beli sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ambil yang paket di atasnya, ini teman-teman dapat penyimpanan sekitar 5 GB SSD ya. Kemudian di sini ada gratisdomain.com. Nah, silakan teman-teman tentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, contohnya di sini saya akan beli yang ini saja ya, paket super. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pilih durasinya sih di sini ya. Untuk mendapatkan diskon sebesar 51%, teman-teman bisa ambil yang 2 tahun ya. Saran saya mungkin langsung ambil 2 tahun teman-teman ya, biar lebih hemat nih. Enggak sampai 1 juta ya, 756.000 untuk 2 tahun hosting ya. Atau kalau mau 1 tahun dulu ya silahkan dicoba gitu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan di sini.
Misalnya DAF Digital Klinik gitu ya, saya ingin buatnya. Nah, ekstensinya apa? Misalnya .com. Ya di sini ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kalau seperti ini berarti masih ada dan gratis ya. Gratis ini 1 tahun pertama ya teman-teman. Di tahun kedua nanti biasanya akan ada tagihan tersendiri untuk domainnya. Nah, teman-teman bisa nanti masukkan email dan masukkan ke troli emailnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon ya. Kode kuponnya adalah DAF Digital ya. Di sini DAF Digital, supaya teman-teman mendapatkan potongan tambahan atau diskon tambahan sebesar, kalau tidak salah sekitar 5% ya. Nah, input di sini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik sign up di sini, lalu masukkan data-data ya, seperti alamat email gitu ya, kemudian nomor telepon, alamat teman-teman dan seterusnya ya. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Nanti teman-teman kalau ingin lihat detailnya terlebih dahulu, itu bisa akses di, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video ya. Saya sudah bahas khusus sebenarnya teman-teman terkait pembelian hosting. Nanti linknya ada di deskripsi video. Hosting Domainnesia ya. Nah, di sini ini saya sudah jelaskan, ada di versi artikel dan videonya. Nanti klik aja di deskripsi video ya, kalau teman-teman mungkin belum paham. Tapi kalau teman-teman sudah paham, di sini ya tinggal langsung klik sign up gitu ya untuk pendaftaran. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk mengenai pembelian hosting ya. Jadi nanti lebih detailnya silakan pelajari di sini ya, sudah saya siapkan khusus. Oke, nah itu saja untuk cara pembeliannya. Nanti kita langsung bertemu di dalam member area dari Domainnesia. Oke, teman-teman semuanya, sekarang silahkan login ke dalam member area dari Domainnesia. Nah, kita di tahap ini akan melakukan instalasi WordPress teman-teman ya, WordPress ya, dan SSL ya. Jadi teman-teman setelah login nanti masuk ke bagian My Service di sini. Nah, kemudian teman-teman klik layanan yang teman-teman miliki ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya nanti teman-teman, saya salah klik ya, sorry di My Service teman-teman. Nah, ini ya, klik layanannya, baru klik login to cPanel di sini ya. Nah, nanti teman-teman akan diminta username dan password. Nah, ini teman-teman bisa cek email. Cek email nanti Domainnesia itu biasanya akan mengirim saat teman-teman membeli ya, akan mengirim username dan password cPanelnya. Tinggal input di sini lalu login. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan SSL ya. Oke, lalu pilih TLS status ya. Nah, di sini nanti kita akan lakukan instalasi SSL. Nah, kalau domainnya sudah berwarna hijau seperti ini, artinya SSL teman-teman sudah terinstall, jadi nggak perlu diinstal. Nah, kalau masih berwarna merah, teman-teman tinggal centang di sini, kemudian klik Run Auto SSL. Nah, di sini nanti tunggu sampai mungkin beberapa menit teman-teman. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul nih notifikasi di sini dan browsernya akan merefresh. Lalu domain teman-teman sudah terinstall SSL seharusnya ya. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Oke, nah seperti ini ya. Nanti setelah selesai muncul seperti ini. Oke, akan merefresh ya. Nah, pastikan nanti sudah berwarna hijau. Kemudian teman-teman ketikkan di sini namanya Softaculous. Nah, ini ya, Softaculous Apps Installer. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian WordPress, klik install ya di sini. Oke, kalau nggak bisa klik kanan ya. Coba klik kanan, open new tab.
Oke, sudah bisa ya sebenarnya di sini. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, pastikan di sini teman-teman pilih HTTPS, lalu pilih nama domainnya ya. Kemudian di sini teman-teman silahkan kosongkan. Nah, lalu di sini pilih versi WordPress terbaru. Lalu di bagian site name, teman-teman bisa input misalnya klinik gitu ya. Klinik dokter gigi atau klinik gigi gitu ya. Klinik gigi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini lalu teman-teman bisa ubah layanan layanan apa ya? Layanan kesehatan gigi gitu ya misalnya. Ini nanti teman-teman bisa ubah lagi di dashboard webnya. Nah, selanjutnya di bagian ini teman-teman bisa input nama teman-teman ya untuk login. Atau buat yang unik ya, intinya jangan pakai admin atau admin 123, admin itu jangan ya. Karena itu bisa ditebak dengan mudah oleh orang. Ini sebagai contoh aja saya input mimin login misalnya ya. Nah, kemudian passwordnya ini silakan teman-teman buat. Saya akan generate saja. Seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian admin email silahkan masukkan emailnya. Saya biarkan email domain. Kemudian di sini kita pilih bahasanya Indonesia. Lalu teman-teman klik install ya. Nah, di sini kita tunggu proses instalasi WordPress-nya sampai selesai. Biasanya perlu waktu beberapa menit ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang teman-teman tinggal klik di sini. Ini nama domain teman-teman. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan diarahkan ke tab baru seperti ini. Ini adalah tampilan default website teman-teman. Nah, sekarang tinggal akses nama domain. Lalu di sini ketikkan wp strip admin supaya teman-teman bisa login ke dalam dashboard webnya. Nah, kemudian setelah login, setelah diarahkan ke halaman seperti ini, silakan masukkan username dan password yang digunakan untuk install WordPress tadi. Dan klik log masuk ya. Nah, maka nanti seharusnya teman-teman diarahkan ke dalam dashboard website. Nah, ini adalah dashboard website teman-teman. Nah, ini cPanel-nya dan member area domainnya silahkan di close. Sekarang kita akan install dua plugin teman-teman. Plugin tambah plugin baru. Nah, di sini silakan cari yang pertama namanya Elementor, teman-teman. Yang ini ya. Lalu install sekarang. Namanya adalah pembuat situs web Elementor yang dibuat oleh elementor.com. Lalu klik aktifkan teman-teman. Nah, kalau diarahkan ke halaman seperti ini, silakan di close. Kita akan tambahkan satu plugin lagi namanya Royal Elementor. Plugin tambah plugin baru. Di sini ketikkan aja Royal Elementor gitu ya.
Ini ya teman-teman. Nah, kita install. Lalu kita klik aktifkan ya. Ini kita allow and continue teman-teman. Dimana nanti kita akan gunakan demo import dari plugin ini ya teman-teman. Lalu nanti kita coba edit-edit gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu buat desainnya dari awal. Nah di sini cari aja namanya dental gitu ya. Kalau nggak salah ya. Nah ini ya, yang kita gunakan yang ini teman-teman. Karena kalau yang ini sebenarnya hampir sama ya untuk medical juga. Tapi dia berbayar teman-teman ya. Nah kita gunakan yang free, yang ini. Teman-teman klik ya. Nah kalau teman-teman mau import per single page ya. Misalnya teman-teman butuh halaman servisnya aja. Itu bisa lihat dokumentasinya di sini. Tapi kita akan coba import keseluruhan teman-teman ya. Jadi import template kit. Nah klik OK ya. Nah ini kita tinggal tunggu teman-teman untuk proses importnya ya. Jadi mungkin perlu waktu beberapa menit di bagian sini. Seharusnya sih tidak terlalu berat ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan mungkin nggak teman-teman sebelumnya mengikuti seperti web WooCommerce, kalau pakai demo import itu akan sedikit lebih berat ya. Ini kan hanya web biasa saja. Nah, di sini katanya import sukses teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini importnya sukses. Sekarang teman-teman bisa visit site di sini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman depan ya teman-teman, atau dari tampilan website kita. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, nanti kita tinggal pelajari untuk cara editnya gitu ya. Cara edit mungkin ataupun setting beberapa halaman gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman tinggal close saja. Nah, lalu ini dashboard website teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk importnya. Jadi langsung kita akan mungkin kita akan coba pelajari beberapa settingan dari demo import ini ya. Jadi biar teman-teman ke depannya kalau mau mengubah ataupun menambah, mengedit, menghapus itu tidak terlalu bingung ya gitu. Jadi saya akan coba jelaskan. Setelah teman-teman melakukan demo import, di sini kalau teman-teman ingin melakukan perubahan lagi pengaturan di dalam websitenya, nanti teman-teman silahkan ke bagian pengaturan. Nah, di sini ke bagian umum ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ubah terkait dengan misalnya, ini saya coba tutup dulu ya teman-teman biar tidak terlalu panjang. Nah, ini ya misalnya teman-teman terkait dengan judulnya, judul situs teman-teman bisa tambahkan atau diubah, kemudian slogannya juga teman-teman bisa ubah. Jadi nanti muncul di sini ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman kalau teman-teman ingin mengubah judul situsnya ya, dan juga slogan dari situs website teman-teman. Berikutnya di sini kalau teman-teman coba refresh di halaman webnya ya, gimana sih cara untuk menambahkan halaman dan juga nanti menampilkannya ke dalam header di sini ya. Nah, caranya adalah teman-teman silahkan ke bagian halaman ya, lalu semua halaman. Jadi teman-teman harus buat dulu untuk halamannya.
Oke, nah ini halaman-halaman yang sudah ada teman-teman, seperti halaman about, kontak dan seterusnya ya. Kemudian teman-teman nanti bisa tambah halaman baru di sini. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah di sini nanti teman-teman bisa tambahkan nih. Oke, sorry, masih loading ya. Nah di sini ya, di sini bisa ditambahkan misalnya halaman example gitu ya, atau halaman contoh, terserah teman-teman penamaannya seperti apa. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa terbitkan atau klik publish di sini ya. Sorry, kita terbitkan dulu. Oke, ini kalau muncul seperti ini klik terbitkan aja ya. Oke, sudah diterbitkan. Nah, sekarang teman-teman tinggal kembali lagi ke dashboard webnya. Tadi kan halamannya sudah dibuat teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan ke sini, ke dalam website kita. Caranya adalah teman-teman ke bagian tampilan, lalu ke bagian menu ya. Nah, di sini sudah ada menu nanti seharusnya. Nah, ini ya. Ini tinggal teman-teman klik di sini, lalu tambahkan ke menu. Nah, ini ya sudah muncul. Nanti tinggal teman-teman atur ya posisinya dengan klik kiri tahan gitu ya. Nah, lalu teman-teman tinggal simpan menu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman refresh, seharusnya nanti halaman example sudah muncul di sini seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian gimana kalau ingin menyembunyikan halaman yang lain, misalnya halaman example sebagai contoh ya. Dari sini, ya teman-teman tinggal klik di sini nih. Tinggal klik di sini lalu disingkirkan. Nah, lalu teman-teman simpan menu ya. Nah, maka sekarang kalau teman-teman refresh, seharusnya ini sudah hilang nih. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menambahkan halaman dan juga menu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan jelaskan cara untuk mengedit halaman yang sudah ada ya. Jadi contoh di sini misalnya kita ingin edit halaman about gitu ya, atau misalnya halaman yang lainnya ya, misalnya halaman service dan seterusnya. Nah, cara mulai mengeditnya seperti apa? Jadi cara mengeditnya cukup simpel teman-teman ya. Misalnya kita akan edit halaman about ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam laman di sini, lalu semua laman ya. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman halaman yang sudah tersedia ya, atau yang desainnya sudah ditampilkan di sini ya. Nah, contohnya kita akan edit halaman about misalnya ya. Nah, caranya teman-teman tinggal cari halaman about di sini ya. Nah, ini ya. Tinggal klik kanan saja nih di bagian sunting dengan Elementor. Klik kanan lalu open link in new tab. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke dalam page builder-nya. Oke, di sini saya coba tambahkan. Nah, nanti kita akan coba belajar mengeditnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman mungkin secara singkat saja ya. Jadi di sebelah kanan ini namanya adalah widget teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang bukan pengguna Elementor masih belum paham, jadi di sebelah kanan ini adalah widget. Jadi beberapa plugin biasanya yang diinstal apabila itu terkait dengan Elementor pastinya nanti akan muncul di sini ya. Contoh di sini kalau teman-teman bisa lihat ini namanya container. Nah, ini container seperti ini ya. Ini adalah fitur dari Elementor. Kemudian di sini ada namanya tajuk ya, gambar, penyunting teks, video, tombol dan seterusnya. Ini adalah fitur dari Elementor. Ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lagi di bawahnya ada yang berwarna biru seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini adalah Royal Add-ons. Nah, berarti ini adalah fitur dari Royal Elementor ya, atau Royal Add-ons Elementor ya. Jadi kalau teman-teman mau gunakan fitur dari Royal Elementor ini juga bisa ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kalau ada tanda gembok seperti ini, ataupun di Elementornya juga ini ada yang tanda gembok ya, kalau tidak salah. Di
di beberapa bagian ya kalau tidak salah. Mana ya teman-teman? Kita lihat dulu ya. Atau mungkin di bawah ya. Elementor itu yang mana ya? Kalau tidak salah Elementor itu ada yang versi Pro juga sih teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman cek ya, seharusnya ada sih di sini ya. Intinya kalau teman-teman menemukan tanda gembok itu berarti teman-teman harus pakai yang berbayar ya. Jadi teman-teman harus beli lisensinya. Nah di sini kita gunakan yang gratis. Oke, pertama saya akan jelaskan apabila teman-teman ingin mengedit bagian tertentu ya. Jadi di sini kan banyak nih ya teman-teman untuk konten, kemudian layout dan seterusnya ya. Lalu cara editnya gimana? Nah, cara mengeditnya, teman-teman silakan masuk ke bagian konten yang akan diedit. Misal teman-teman ingin mengedit heading atau judul ya, maka diklik judulnya. Nah, baru di sini diganti untuk kontennya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengubah semua desainnya di sini. Stylenya ya di bagian gaya. Nah, ini teman-teman bisa ubah mengenai warna teks ya, atau misalnya di bagian penulisan ini terkait dengan jenis font, misalnya di sini pakai Poppins ya, lalu ukuran, ketebalan, style dan seterusnya di sini ya. Nah jadi itu terkait dengan font ya. Jadi kalau ingin mengubah konten tertentu tinggal diklik ya, lalu diubah. Nah kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ada background. Nah, biasanya kalau background itu teman-teman dia letaknya berada di kontainernya ya. Biasanya akan digunakan di sini. Kalau teman-teman lihat, nah ini klik di sini. Ini namanya kontainer. Nah, biasanya setelah diklik nanti ada di gaya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada namanya background ya. Nah, ini kita pakai gradient, lalu warnanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Misalnya teman-teman ingin ubah gradient warnanya, silahkan diubah. Atau misalnya teman-teman ingin pakai warna yang solid atau klasik ya, jadi seperti ini, silahkan disesuaikan. Oke ya, lalu di pelapis latar. Nah, pelapis latar ini pakai background. Jadi backgroundnya yang ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada peralatan ya, peralatan dokter gigi ya, atau klinik ya. Nah, seperti ini. Jadi ini backgroundnya ya. Ini kalau teman-teman klik, nah ini akan diarahkan ke detailnya atau ke dalam pustaka media. Jadi ini gambarnya nih teman-teman ya. Kita lihatnya ini ya. Ukurannya 1500 kali 275 pixel. Nah, kalau teman-teman ingin ganti pakai gambar yang lain, tinggal unggah berkas lalu pilih berkas. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasannya. Oke, juga untuk yang lain teman-teman, jadi pada intinya tinggal diklik di bagian konten tertentu. Misalnya ini ada apa ini namanya? Kalau kita klik ada namanya story timeline. Nah, di sini ya. Berarti ini kalau teman-teman cari di widget ada namanya widget story timeline. Nah, ini berarti menggunakan widget ini teman-teman, gitu ya. Nah, kalau teman-teman klik, nah ini teman-teman bisa custom nih ya. Misalnya untuk timeline kontennya, kemudian layoutnya, misalnya kita pilih line right, nanti seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kemudian untuk kontennya, kalau teman-teman lihat kan ini ada kontennya nih. Kontennya itu biasanya ada di sini ya. Coba timeline item. Nah ini ya, kita lihat opening first office. Nah di sini ya, ini namanya opening first office ya. Kita lihat di bagian title-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada kontennya yang ini ya, yang donat simple. Nah ini di sini ya. Oke. Nah kemudian untuk tahunnya, ini kan ada tahun. Tahunnya kita lihat ada di primary label. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nanti struktur story timeline-nya itu seperti apa, gitu ya. Nah ini untuk yang pertama, yaitu untuk opening first office. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Kalau teman-teman ingin menghapus, silahkan diklik hapus. Ya, atau ingin menambahkan, tambahkan item. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman ingin menghapus bagian tertentu, caranya gimana? Tinggal apa yang ingin dihapus teman-teman. Kalau yang ingin dihapus misalnya seperti ini gitu ya, keseluruhan konten ini, teman-teman tinggal klik tanda silang. Tapi kalau misalnya ingin dihapus gambarnya saja, coba klik kanan, lalu teman-teman hapus. Atau misalnya teks, klik kanan, hapus. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian misalnya bagian ini ya, nah ini teman-teman tinggal ganti gambarnya gitu ya.
Kemudian di sini ada namanya, ini untuk dokternya gitu misalnya ya. Nah ini ya teman-teman bisa input di sini. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian ini teman-teman. Untuk bagian cara mengedit ya, tinggal diklik-klik saja. Nah ini pakai gambar ya, tinggal teman-teman ganti gambarnya di sini, pilih gambar, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Nah itu ya. Oke, lalu teman-teman misalnya ingin menambahkan bagian atau ingin menambahkan maksudnya konten tertentu, caranya gimana? Misalnya di sini ingin menambahkan sebuah section, teman-teman tinggal klik di sini. Nah ini ada namanya kontainer ya, teman-teman tinggal klik lalu pilih flexbox. Nah sekarang yang akan dipilih apa? Misalnya 2 kolom, 1 kolom, dan seterusnya ya. Nah mungkin terkait hal ini saya akan jelaskan nanti ya teman-teman, saat kita sudah masuk ke cara edit halaman yang kita buat manual ya. Nanti teman-teman bisa pelajari ya. Jadi mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu. Teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya ya. Ini saya akan coba close. Oh ya, sorry teman-teman. Setelah teman-teman melakukan perubahan ya, jangan lupa klik terbitkan di pojok kanan atas, biar perubahannya tersimpan. Oke ya. Oke. Nah seperti itu baru teman-teman close. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba buat mungkin beberapa section ya, atau beberapa desain di halaman tertentu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ulik lebih lanjut ya mengenai Elementor, atau kalau teman-teman ingin lebih detail lagi bisa cek ya untuk materi kursus saya ada di kelaswordpress.com, kelaswordpress.com ya. Itu ada banyak materi sebenarnya teman-teman, tapi tidak fokus ke apa namanya, ke Elementor saja ya. Maksudnya nanti misalnya bikin website, di sini ada banyak teman-teman ya. Oke, sebentar ya, kita coba refresh. Nah misalnya di sini nanti ada materi website dealer motor, properti ataupun toko online dan seterusnya ya. Nah ini semua nanti untuk proses desainnya menggunakan Elementor ya. Nah mungkin kalau teman-teman ingin lebih detail nanti bisa cek di sini ya materinya ya. Kalau teman-teman ingin beli itu ada mulai dari paket satuan ya, teman-teman bisa beli harganya 99 ribuan ya per tahun ya. Ini aksesnya per tahun teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin beli paket bundle mendapatkan semua studi kasus ya, itu juga harganya mulai dari 199.000 untuk 12 bulan teman-teman ya. Kemudian 550.000 untuk paket lifetime. Harga ini bisa berubah kapanpun ya, bisa naik ataupun turun. Jadi nanti kalau teman-teman ingin join lebih lengkapnya bisa cek di deskripsi video ya. Nah sekarang teman-teman kita langsung ke halaman ya. Jadi kita akan coba edit halaman example ini ya. Ini kita klik kanan dulu, lihat ya. Oke ya, kita sambil lihat. Oke, example kan belum ada desainnya nih teman-teman ya, masih kosong ya. Nah kita langsung akses di sini, sunting ya. Jadi kalau teman-teman pertama kali ingin edit harus klik sunting dulu ya. Oke, di sini kita langsung sunting dengan Elementor. Nah kita nanti akan dibawa ke dalam page buildernya ya. Jadi saya rasa bagi teman-teman yang masih pemula itu nanti kalau pakai Elementor saya rasa lebih apa ya, lebih cepat menangkap mungkin ya, karena semuanya hanya drag and drop gitu ya. Nah sekarang pertama kita coba sembunyikan titel ini teman-teman ya. Coba kita ke pengaturan di atas ini ya. Ini versi Elementor terbaru, pengaturannya di atas ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita bisa sembunyikan judul coba ya. Oke, sembunyikan judul, coba kita terbitkan dulu teman-teman ya. Oke, lalu kita coba akses halaman example. Oke, masih ada ya teman-teman. Nah kemungkinan kalau masih ada, ini tata letak halamannya coba kita buat Elementor full width. Karena beberapa tim atau tema teman-teman biasanya harus diatur dulu settingannya ya. Nah, seperti di hidden judulnya ataupun dibuat Elementor full width, supaya judulnya hilang ya. Nah ini hilang ya teman-teman, coba terbitkan. Oke, lalu kita coba akses halaman example. Oke ya, sudah hilang ya.
Nah, sekarang kita akan coba desain ya. Jadi kita desain mungkin yang simpel-simpel aja. Mungkin seperti apa ya? Oke, ini mungkin coba kita lihat halaman home teman-teman ya. Kita coba buat yang simple. Ya, mungkin seperti ini ya. Kita akan coba praktekkan. Lalu mungkin yang 2 kolom seperti ini ya. Oke. Kalau penjelasannya terlalu cepat teman-teman, nanti silahkan di apa namanya, mungkin di apa namanya teman-teman, di YouTube ya, di slow ya, di slow biar nggak terlalu cepat. Nah, kalau kita ingin buat seperti ini teman-teman ya, yang pertama harus kita siapkan adalah sebuah flexbox teman-teman ya, atau kontainer di sini ya. Kita pilih flexbox. Nah, lalu kita buat 1 kolom. Nah, kita lihat lagi teman-teman, ini sebenarnya bisa kita buat di dalam 1 kontainer ya. Jadi yang pertama nanti ini mungkin nggak usah ya, ini kita langsung mulai dari sini ya. Oke, jadi yang pertama kita bisa tambahkan tadi ya sebuah kontainer, lalu kembali ke sini. Nah, kita masukkan lagi kontainer di sini. Oke, nah kemudian ini kita kembali ke elemen teman-teman, lalu tambahkan lagi kontainer. Sorry. Ini kita duplikat saja ya, klik kanan dan gandakan. Nah, jadi ada 2 kontainer seperti ini. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, di atas ini kita kembali ke elemen di sini. Nah, kita masukkan tajuk ini ya. Nah, tajuknya ini kita isi dengan ini, our products ya, our procedure, sorry. Ini kita copy teman-teman ya, lalu saya akan paste di sini. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke gaya, lalu ke perataan ya, di sini pilih rata tengah. Nah, di sini teman-teman bisa custom untuk warna teksnya. Contoh di sini kita pilih warna hitam, jadi seperti ini ya. Lalu untuk penulisan teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya kita klik di sini dan kita pilih misalnya jenis fontnya Poppins. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya kita bisa atur size-nya misalnya 45. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya ada teks seperti ini ya. Nah, teks seperti ini teman-teman bisa masukkan ke elemen lagi ya. Cari namanya penyunting teks. Nah, di sini ya teman-teman bisa tambahkan, sorry, di sini ya. Nah, gini ya. Oke, lalu teman-teman bisa atur misalnya jadi rata tengah ke gaya, lalu pilih rata tengah. Nah, nanti seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur kembali untuk warna fontnya di sini atau warna teks jika diinginkan. Lalu penulisan ya. Oke, kita buat Poppins. Lalu terbitkan dulu ya teman-teman. Oke ya. Setelah diterbitkan, coba kita akses halaman example-nya. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin membuat jarak antara atas ini ya, antara bagian atas dan bawah, maka teman-teman perlu tambahkan namanya margin. Oke, klik di sini, lanjutan, margin dan padding. Nah, saya akan jelaskan terkait perbedaannya ya. Oke, kita matikan linknya, lalu kita buat persen. Ini margin, kalau teman-teman lihat, maka yang geser adalah kontainernya yang di atas ya. Nah, kemudian kalau kita buat padding, kita matikan link padding, buat persen, lalu kita buat padding. Nah, maka yang bergeser adalah konten yang ada di dalamnya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Jadi teman-teman tinggal implementasikan ya. Nah, di sini saya akan buat margin saya saja ya, margin atas 5 misalnya, lalu margin bawah 6. Coba kita terbitkan teman-teman. Oke, lalu kita coba refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat seperti ini teman-teman. Ini coba kita klik kanan dulu ya. Oke, ini pakai gambar teman-teman ya, karena ini bisa kita simpan ya. Oke, kita simpan ya. Saya akan simpan satu saja. Oke, setelah itu kita bisa langsung, di sini kan masih ada sebuah kontainer nih teman-teman ya. Nah, kita kembali ke widget, masukkan elemen ya di sini, tambahkan lagi. Oke, di sini kita masukkan kontainer ke sini. Nah, jadi kontainernya ada di dalam kontainer gitu ya. Nah, lalu kontainer yang di dalam teman-teman klik kanan dan gandakan sampai 4 ya. Jadi kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang biar ini menjadi inline ya, atau satu baris gitu, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik
kontainer yang membungkusnya ini ya. Nah, setelah itu kita letak, lalu pilih direksinya menjadi row horizontal. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, baru terbitkan lagi. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh lagi. Di sini ada 4 seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah fitur kita bisa menggunakan image box ya kalau di Elementor. Coba kita klik kanan dan inspeksi elemen, teman-teman. Kita lihat fitur apa yang dipakai. Di sini fitur yang dipakai adalah benar ya, image box ya. Teman-teman bisa lihat image box. Nah, kita bisa cari nih di Elementor ya, di sini ya, di elemennya cari aja namanya image box atau kotak gambar ya. Yang ini ya. Nah, teman-teman tinggal tarik ke sini. Nah, pilih gambar. Nanti teman-teman bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Nah, di sini contoh saya akan langsung tarik nih ya. Oke, filenya ke sini ya, lalu pilih. Nah, gitu ya. Lalu teman-teman bisa atur nih tajuknya. Tajuknya apa? Tajuknya saya akan coba copy ini saja ya. Oke, tajuknya kita input di sini, lalu ini kontennya ya, atau deskripsinya, yang ini. Nah, ini sebagai satu contoh ya. Nah, nanti teman-teman tinggal atur nih stylenya. Di sini ya, di bagian gaya. Nah, ini teman-teman bisa atur gambarnya ya. Gambarnya misalnya teman-teman ingin perbesar gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian saya buat 34 misalnya, lalu konten. Nah, konten ini untuk mengatur judul dan deskripsi. Ini teman-teman bisa otak-atik sendiri ya di sini. Nah, misalnya kita buat hitam, lalu penulisan. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan jenis font yang akan digunakan gitu ya. Size-nya dan seterusnya. Itu juga untuk deskripsi ya. Nah, lalu ini kan teman-teman sudah buat ya misalnya desainnya ya. Tinggal diklik kanan aja, salin atau copy. Klik kanan di kolom yang ini. Lalu teman-teman tempel. Oke. Nah, setelah itu nanti teman-teman baru ganti nih kontennya. Klik di sini. Lalu teman-teman bisa pilih gambar. Diganti ya gambarnya gitu. Enggak berkas, pilih berkas. Contoh di sini misalnya saya download yang ini ya. Oke. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Oke ya, pilih ya. Nah, misalnya seperti ini. Itu juga yang lainnya ya. Nah, setelah saya melakukan perubahan, teman-teman tinggal terbitkan. Oke ya, sekarang teman-teman coba refresh di sini. Nah, nanti stylenya seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk yang pertama. Nah, satu lagi mungkin saya akan contohkan yang dia 2 kolom. Seperti apa ya teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Nah, contohnya seperti ini aja ya, yang simpel ya. Ini kita copy dulu, simpan dulu gambarnya. Nah, jadi kalau buatnya langsung seperti ini, teman-teman cukup ke sini ya, ke dalam lembar kerjanya. Atau ke page builder, lalu teman-teman tinggal tambahkan di sini nih, tambahkan. Nah, kita bisa pilih text block, kemudian teman-teman bisa pilih 2 kolom. Oke ya, nanti teman-teman bisa ke elemen. Nah, di sini bisa masukkan gambar, gitu ya, tinggal ditarik. Nah, lalu pilih gambar, unggah berkas dan pilih berkas. Nah, contoh kita bisa pakai ini ya. Oke ya, lalu klik pilih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu ada apa lagi? Lalu ada teks seperti ini ya, deskripsi. Kemudian button ya. Oke. Berarti caranya sih sebenarnya sama teman-teman ya. Tinggal ke elemen. Lalu masukkan tajuk nih. Seperti yang tadi. Seperti yang ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin buat yang sama. Ini tinggal di copy aja nih. Klik kanan salin ya. Lalu tempel di sini. Nah gitu. Lalu pilih ke gaya. Dan rata kiri. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita ambil deh contohnya ya. Contoh teksnya ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, gini ya. Nah, kemudian yang ini sama. Klik kanan, salin. Lalu klik kanan dan tempel ya. Nah, lalu teman-teman tinggal tambahkan aja nih kontennya di sini gitu ya. Lalu ke gaya, lalu pilih rata kiri. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kalau ingin menambahkan tombol, teman-teman tinggal ke elemen. Lalu teman-teman bisa cari namanya button. Atau tombol ya, di sini ya. Oh sorry, ini kalau yang pakai fitur dari Royal Add-on teman-teman ya. Klik kanan hapus. Ada juga yang button atau tombol dari Elementor teman-teman ini ya. Nah di sini. Nah ini nanti teman-teman tinggal ubah nih teksnya di sini, linknya gitu ya. Misalnya teksnya kita copy ini ya, contact us now. Nah tinggal paste di sini. Linknya teman-teman tinggal copy link halaman teman-teman.
Lalu kalau ingin mengubah style ke bagian gaya teman-teman, nah di sini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, gitu ya. Nah sekarang ini teman-teman juga bisa atur untuk perataan dari kontennya. Ini kan kalau teman-teman lihat ini adalah rata atas teman-teman ya, atau kontennya berada di atas. Nah kalau teman-teman ingin buat kontennya menjadi center, klik di kontainernya, kemudian ke tata letak, lalu di sini kita pilih tengah. Sorry, yang ini. Nah nanti seperti ini. Klik terbitkan ya. Sekarang kalau teman-teman sudah melakukan perubahan, lalu di sini coba teman-teman refresh. Kita lihat, nah maka stylenya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk penjelasan mengenai cara mendesain halaman baru ya. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, silahkan di slow motion ya di YouTube-nya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya kita coba apa ya teman-teman, custom untuk bagian header ini ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung untuk cara editnya seperti apa. Oke, di sini page buildernya ini kita close dulu ya. Nah, sekarang untuk mengedit header itu seperti apa? Nah, teman-teman, karena kita kan kemarin mencoba untuk web ini adalah dari demo import dari plugin Royal Elementor. Jadi, untuk mengedit semua apapun yang ada di dalamnya ini, berarti akan terkait dengan plugin Royal Elementor ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar semua konten ya, misalnya seperti nanti ada button ataupun bagian seperti ini ya kayak gini, ataupun mungkin seperti ini, itu adalah fitur-fitur dari plugin Royal Elementor ya. Oke, jadi untuk mengedit header teman-teman silahkan kembali ke dalam dashboard website. Kita akan coba pelajari dulu headernya ya. Oke, di sini kita lihat sebenarnya ini ya. Ada di bagian Royal Elementor ya, Royal Add-ons. Nah, ini ada namanya Theme Builder. Oke ya, teman-teman lihat. Nah, di sini kita bisa lihat header ya. Ada namanya Dental V1 header. Nah, berarti ketika teman-teman ingin melakukan perubahan header, itu settingannya ada di sini. Coba ya kita klik kanan di bagian Edit Template dan Open Link in New Tab. Nah, kemudian kita klik di sini Appointment, ini seperti ini ya. Nah, untuk appointment ini teman-teman, ini sebenarnya saya belum pelajari ya. Nanti kalau teman-teman mau pelajari silahkan. Mungkin di sini template-nya ini ya. Ini saya nggak mau pakai template. Mungkin saya akan coba kalau hapus bisa nggak ya teman-teman? Oh, sepertinya kita akan ganti dengan button saja di sini. Jadi kita cari tombol ya. Oke, lalu ini coba kita klik kanan. Oh, sorry, ini kita hapus teman-teman ya. Coba ya, klik kanan hapus. Tombolnya kita cari button ya. Button dari Royal Elementor yang ini ya. Kita coba tarik ke sini. Oke, selanjutnya kita coba klik kanan ya di sini, lalu salin, klik kanan, tempel gaya atau paste style. Karena saya akan hapus ini ya, klik kanan dan hapus. Nah, seperti ini. Lalu ini klik, saya nggak akan pakai appointment teman-teman. Jadi di sini mungkin saya akan ubah jadi kontak gitu ya. Oke, lalu link ini kita hapus saja. Nah, kemudian untuk icon ini kita coba cek di icon ya. Nggak usah pakai ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ke bagian gaya, di sini kita bisa atur warna buttonnya di bagian background. Nah, ini misalnya kita pakai warna ya seperti ini saja ya mungkin. Seperti apa ya? Mungkin seperti ini ya. Kembali ke konten, nah ini saya akan ubah jadi kontak kami gitu ya. Lalu halaman kontak, linknya ya, linknya klik kanan, copy link address. Di halaman kontak ya, klik kanan, copy link address. Lalu kita ke halaman kontak kami di sini. Nah, ini ke konten, lalu linknya saya paste di sini. Lalu terbitkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan custom beberapa bagian. Kemudian untuk logo ini teman-teman tinggal klik, nanti tinggal ganti gambarnya di sini ya. Oke. Lalu untuk yang ini juga sama, tinggal diklik teman-teman. Nah, ini
teman-teman bisa atur nanti stylenya di sini. Ya, seperti warna dan yang lainnya ya. Silahkan disesuaikan di sini. Warna teks, penulisan, dan seterusnya. Atau kalau teman-teman ingin melakukan perubahan background, tinggal klik di bagian kontainernya. Nah, kemudian ke gaya. Lalu di sini nih ya, disesuaikan kembali warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini saya ke close ya teman-teman. Sekarang saya coba refresh. Nah, ini menjadi kontak kami seperti ini ya. Oke, lalu saya akan hilangkan menu kontak ini teman-teman ya. Karena kan di sini sudah ada kontak. Ini jadinya nggak kita perlukan ya. Coba kita ke tampilan, lalu ke menu. Jadi kita sembunyikan saja teman-teman ya. Nah ini ya, kontak ini kita klik, lalu kita singkirkan. Lalu simpan menu. Nah sekarang kalau kita refresh teman-teman. Nah maka seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Cukup simpel ya untuk mengedit di bagian header dari website kita. Oke, teman-teman, ini adalah materi terakhir ya dari pembuatan website klinik ya, dokter gigi ya. Di sini sekarang kita akan coba custom di bagian header, footer dari website kita. Atau nanti saya akan jelaskan juga, ini kan ada beberapa link ya atau button di sini. Kalau teman-teman nggak paham mungkin ya, jadi sekalian. Nah, untuk mengedit footer itu sama teman-teman caranya dengan bagian header ya. Jadi tinggal masuk ke dalam Royal Elementor Add-ons, lalu di sini ada Theme Builder. Nah, kemudian ini tinggal masuk ke bagian footer. Gitu ya, teman-teman. Lalu klik di template, klik kanan, open link in new tab. Nah, maka nanti teman-teman akan dibawa ke halaman page builder-nya. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya di kontainer. Ini kalau ke gaya, teman-teman bisa ubah warnanya di sini ya, warna backgroundnya. Ini juga sama ya, untuk logo teman-teman bisa ubah. Ini juga sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Jika ingin mengubah, tinggal diubah di bagian konten yang dimaksud, gitu ya. Nah, terkait dengan di sini, kalau teman-teman lihat, misalnya ada halaman Our Service ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin kasih link, tinggal masuk ke dalam tautan di sini ya. Lalu masukkan URL-nya di sini, gitu ya. Misalnya halaman privacy policy, karir, term of service, FAQ, dan lainnya. Silahkan diklik dan masukkan linknya di sini. Nah, untuk icon ini teman-teman tinggal ganti ya. Ini untuk alamat. Nah, misalnya ingin mengubah nomor telepon gitu ya. Lalu email. Kemudian ini juga ada ikonnya ya. Kalau teman-teman mau ganti silahkan dicari. Nah, kemudian alamat ya juga ada di sini gitu ya. Nah, terkait dengan icon sosial media ini, kalau teman-teman ingin ganti silahkan dihapus misalnya ya. Ingin dihapus. Lalu kalau ingin menambahkan silahkan klik tambahkan item. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan link, misalnya link Twitter, diklik, lalu di sini ada link URL Twitternya. Silakan diinput, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada satu lagi ya, yaitu terkait dengan mungkin ini ya, button-button yang ada di sini. Contoh teman-teman, contoh ingin edit halaman home, tinggal akses halaman home, lalu klik kanan di sini ya, open link in new tab. Nanti teman-teman akan dibawa ke page builder dari halaman home. Nah, ini sama teman-teman cara editnya ya, sudah saya jelaskan di beberapa menit sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengedit kontak ini, misalnya ingin menambahkan link ya, tinggal diklik. Nah, nanti linknya di sini, teman-teman bisa input ya. Kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan nama web teman-teman, begitu juga dengan yang ini ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi sesimpel itu saja teman-teman untuk membuat website klinik gigi ya. Dan sekarang mungkin teman-teman bisa ikuti dulu materinya. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin ambil kursus silahkan mampir di kelaswordpress.com ya. Nanti teman-teman bisa cek-cek kursus yang sudah saya buat di sini. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.